Aiwandira dan Pranayam bergegas meninggalkan lereng. Bayangan mereka segera lenyap di balik celah lereng yang kanan kirinya banyak ditumbuhi semak-semak liar. Sementara itu, Rakuti masih terus berusaha memburu. Dia menggenggam tombak Padmayoni sambil melangkah mendaki lereng yang lebih tinggi. Rakuti menghentikan langkah-langkahnya karena tiba-tiba di depannya berdiri manusia bertopeng. Setan alas, kau muncul bagaikan siluman. Mengapa kau hanya datang sendirian? Di mana prajurit-prajuritmu? Aku tidak membutuhkan mereka, hanya untuk meringkus manusia bertopeng jelek. Alangkah sombongnya anak muda ini. Apakah dia tidak tahu bahwa kesombongan bisa menghancurkan diri sendiri? Di mana temanmu itu? Dan di mana Aiwandira? Mereka sudah pergi. Kurang ngajar. Aiwandira akan kutangkap kembali. Demikian pula kalian. Urungkan niatmu anak muda. Lebih baik kau segera kembali ke istana Majapahit. Tidak ada gunanya kau mengejar-ngejar Aiwandira. Kau ini siapa? Mengapa kau berusaha menyelamatkan gadis itu? Keadilan harus ditegakkan di mana saja. Kebenaran harus dibela. Kalau perlu dengan taruhan nyawa. Aku akan mengejar gadis itu. Dia sudah membuat keonaran di istana Kapopongan. Bahkan dia sudah membuatku malu. Kalian berdua juga harus diringkus. Karena kalian telah membuat kerusuhan di depan Gusti Prabu Jayanegara. Kalian ini pastilah bangsanya penjahat-penjahat murahan. Imbalan apa yang kalian terima sehingga kalian berani keluyuran ke istana Kapopongan? Aku tidak bekerja untuk mencari harta benda. Karena bagiku harta benda bukanlah segala-galanya. Pasti ada yang berdiri di belakang kalian. Ada. Kau ingin tahu siapa yang berdiri di belakang kami? Dialah kebenaran. Dialah keadilan yang harus ditegakkan di atas bumi Majapahit. Apa itu kebenaran? Apa itu keadilan? Omong kosong. Di dunia ini tidak ada kebenaran dan keadilan. Yang ada hanyalah kekuasaan. Kau harus ingat satu hal, anak muda. Kekuasaan hanyalah barang semu. Mahkota Mayangkara. Apa artinya kekuasaan jika dia dibiarkan berlari-lari seperti seekor kuda liar? Kekuasaan seperti itu hanya akan menggilas diri sendiri. Kau masih terlalu muda untuk bicara soal kekuasaan. Berdebah! Kau tidak perlu banyak mulut. Kau akan segera kutangkap. Tangan-tanganmu akan kuikat. Dan kau akan kuseret di sepanjang jalan menuju istana Majapahit. Bicaramu seperti guru. Teriakanmu seperti halilintar. Tapi apa yang kau lakukan sama sekali tidak mendatangkan hujan. Hujan yang memberikan rasa ketentraman bagi banyak orang. Belajar lebih banyak lagi, anak muda. Supaya kau menjadi orang bijak. Bijak untuk dirimu sendiri. Juga bijak untuk orang lain. Jangan busuk! Akan kucopot topengmu. Akan kusingkapkan kedokmu. Supaya aku dapat melihat wajahmu. Lakukanlah. Aku pantang mundur setapak pun. Kau boleh menggenggam tombak kebanggaanmu. Tapi kau tak akan kubiarkan menyentuh topengku. Dengar anak muda. Aku akan berlutut di hadapanmu jika kau dapat menyingkap rahasia kehadiranku. Buktikan kata-katamu sekarang. Tunggu dulu. Sepertinya kita pernah bertemu. Ya, aku ingat. Sepertinya kita pernah bertarung beberapa waktu yang lalu. Saat itu aku dan prajurit-prajurit Majapahit sedang mengejar Cakradara dan Kudamerta. Tiba-tiba saja kau muncul bagaikan siluman. Dan kita bertarung di tengah-tengah hutan lebat. Topengmu. Aku ingat topengmu. Kau tidak perlu heran.
Aku memang mempunyai kegemaran muncul dengan tiba-tiba. Kau pasti mempunyai hubungan dengan Cakradara dan Kudamerta, juga dengan Ayu Wandira. Dan barangkali kau juga mempunyai hubungan dengan Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Daya ingatmu cukup bagus, anak muda. Coba kau terka, siapa aku ini, anak muda? Apakah kau seorang prajurit Majapahit? Seperti yang kau lihat sendiri. Aku hanyalah seorang manusia bertopeng. Jangan berbelit-belit. Kau pasti mempunyai sebuah nama. Sebutkan namamu. Aku mempunyai banyak nama, anak muda. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Garuda Roma, Bulu Sang Garuda. Kau juga bisa memanggilku dengan sebutan Chandra Gupta, yang artinya rahasia bulan. Tapi aku lebih senang kalau kau memanggilku dengan sebutan Atapatra, yang artinya payung kebesaran. Lebih baik ku panggil kau dengan sebutan Tikus Comberan. Dan binatang berbau busuk itu sekarang akan ku injak-injak. Iya. Rakuti menyerang dengan garang. Tombak Patmayoni berkelebatan di udara. Tapi orang bertopeng yang tak lain adalah Bekel Gajah Mada melayani setiap serangan lawan dengan tenang dan tertib. Dengan menggunakan sebilah pedang yang besar, Bekel Gajah Mada menangkis serangan-serangan Rakuti. Beberapa kali terjadi benturan senjata tajam. Karena serangannya selalu gagal, Rakuti memutuskan untuk menggunakan Aji Segara Geni. Siro Ratuning Geni, Siro Anguasani Lakuning Geni, Jagat Tiro Jagat Geni, Langit Tiro Langit Geni, Segara Niro Segara Geni. Ya! Dengar orang bertopeng, aku tidak sudi meneruskan jurus-jurus pedang. Kau boleh terus menggunakan senjatamu itu, tapi aku akan menyimpan tombak Patmayoni. Kalau kau tidak membutuhkan tombakmu, aku pun tidak memerlukan pedang ini. Biarlah pertarungan menjadi adil. Kau boleh terus menggunakan pedangmu itu. Siapa tahu senjatamu itu dapat menyelamatkan dirimu. Sepertinya kau sangat bangga sekali dengan ilmu pukulanmu, anak muda. Aji Segoro Geni akan membuat tubuhmu berantakan. Kita lihat saja nanti seperti apa jadinya. Bekel Gajah Mada mengheningkan cipta sesaat. Dia menarik nafas panjang 7 kali berturut-turut. Kemudian dia melangkahi bayangannya sendiri yang terpantul oleh cahaya bulan. 3 kali dia melangkah bolak-balik. Mendadak bayangan tubuhnya lenyap. Itulah ilmu andalan Gajah Mada yang disebut ilmu Bayangkara. Bayangkara atau wewayangan atau bayang-bayang merupakan ilmu kanuragan yang tingkatnya sangat tinggi. Jarang pendekar mampu menguasai ilmu Bayangkara karena laku atau pengorbanan yang harus dibayar sangat mahal dan berat. Rakuti mundur beberapa tindak. Dia melihat Bekel Gajah Mada berdiri tegap bagaikan sepotong arca tembaga. Kulit lengannya berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan, dan topeng kayunya menjadi sangat menyeramkan.
Aku sudah siap, anak muda. Aku sudah pernah merasakan pukulanmu yang dahsyat. Dan sekarang, kau rupanya ingin mengulanginya kembali. Silahkan. Siapa sebenarnya manusia bertopeng ini? Sepertinya dia mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Bingungan, dia seperti bertarung melawan bayangannya sendiri. Suatu saat dia melihat lawannya berada di depan. Pada saat lain dia melihat musuh ada di sampingnya. Rakuti benar-benar dibuat kebingungan. Akhirnya dia menyerang dengan membabi buta. Mati kau! Mati kau sekarang! Benturan keras membuat Rakuti terhuyung-huyung dan jatuh. Pendekar yang dulu terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding segera bangun kembali. Dan dia melihat musuhnya melompat bagaikan terbang. Selanjutnya dia tidak melihat apa-apa lagi kecuali taram-temaram cahaya bulan dan bongkahan-bongkahan batu padas di sekitarnya. Orang bertopeng itu benar-benar dikjaya. Berani sekali dia menghadang pukulan Aji Segoro Geni. Dadaku menjadi sesak. Aku tidak mungkin mengalahkannya. Dia terlalu kuat. Tubuhnya kuat seperti bongkahan batu karang. Nafasku. Aku harus mengatur nafasku lebih dulu. Kali ini pun aku gagal. 2 kali aku gagal merobohkan manusia bertopeng kayu. Aku jadi penasaran. Siapa dia sebenarnya? Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Di mana mereka? Di mana? Di mana orang-orang bertopeng itu? Kami disuruh menunggu di sini, Tuan Rasemi. Ya, Tuan Rasemi. Katanya Tuan Rakuti akan menangkap sendiri orang-orang bertopeng itu. Di mana Rakuti sekarang? Tuan Rakuti berlari ke sana, ke atas lereng yang tinggi. Kalian tidak bisa tinggal diam di sini. Seharusnya kalian itu membantu Rakuti menangkap orang-orang itu. Tuan Rakuti sendiri yang menyuruh kami menunggu di sini. Jadi, ya, kami terpaksa menunggu di sini. Katanya Tuan Rakuti tidak membutuhkan bantuan kami. Oh, lihat. Mungkin itu Tuan Rakuti. Rakuti, ada apa? Kau gagal menangkap orang bertopeng itu? Ya, aku harus mengakui keunggulan mereka. Salah seorang di antara mereka ternyata pendekar yang sangat tangguh. Aku tidak sanggup menangkapnya, Rasmi. Jadi Ayu Wandira berhasil melarikan diri? Ayu Wandira sudah lebih dulu pergi. Sementara salah seorang manusia bertopeng menghadangku di tengah jalan. Kami lalu bertarung. Kami beradu pukulan. Dan ternyata dia lebih kuat. Aku menyesal sekali. Suatu saat aku harus bertarung lagi melawan orang itu. Sayang sekali Ayu Wandira itu berhasil meloloskan diri, Rakuti. Mungkin sekarang masih bisa kita kejar, Tuan Rasemi. Mungkin mereka belum berlari terlalu jauh. Tidak usah. Tidak ada gunanya. Kalian akan mati satu persatu. Orang bertopeng itu sangat kuat. Kalau dia mau,
Dia dapat membunuh kalian seperti membunuh seekor lalat. Aku sudah membuktikan sendiri kedahsyatan ilmunya. Kalau begitu baiklah. Kita harus mempertanggungjawabkannya di depan Gusti Ramapati dan juga di depan Gusti Prabu Jayanegara. Aku sudah berusaha. Tapi aku harus mengakuinya bahwa aku telah gagal. Iya, baiklah. Ayo kita kembali ke Istana Kapopongan. Dan selanjutnya kita pulang ke Majapahit malam ini juga. Aku harus segera memberikan laporan pada Gusti Prabu Jayanegara.